bagaimana cara Allah menjaga kita supaya tetap baik dalam kehidupan. Jadi mustahil ada orang yang sholat kata-katanya kotor, mustahil. Ada orang yang sholat tangannya kotor, mustahil. Ejek dengan tangan, menulis status yang tidak menyenangkan, mencela orang lain, mustahil. Silahkan cek. Makanya ketika Allah menurunkan fungsi tubuh kita, itu semuanya yang baik-baik dilatih lewat sholat. Pada diri kita itu punya kecenderungan baik. Kalau Anda tidak percaya, gunakan organ tubuh kita untuk berlaku yang tidak baik, maka hati kita akan mengingkarinya. Cek, pulang dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang lain. Betul. Saya tidak menganjurkan, cuman menyampaikan. Bisa, ya. Tes aja tes. Begitu Anda pakai punya orang, hati Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Bukan. Anda coba lisan yang tidak pernah dipakai maksiat, begitu keluar, dididik dia, itu gak bisa berdusta. Begitu lisan berdusta, hati mengingkari. Dari mana kamu? Dari pasar. Padahal mungkin dari tempat lain, hatinya mengatakan, bohong ya, bohong. Diingkari. Karena setiap manusia punya kecenderungan untuk berbuat yang baik. Makanya teman-teman sekalian, bagaimana cara Allah menjaga kita supaya tetap baik dalam kehidupan? Dituntutlah kita menunaikan ibadah. Ibadah inilah yang menjaga kualitas hidup kita supaya terus baik dalam kehidupan. Ini salah satu rahasia aja. Jadi kalau ada orang menunaikan ibadah tapi tidak melahirkan akhlak, pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Ibadah pertama apa? Tidak ada ibadah namanya Allah. Ibadah itu pasti ada turunan. Saya sepanjang ceramah 5 tahun ketika saya tanya apa itu ibadah, baru di sini yang jawabannya Allah. Baik, sini saya turunkan lagi. Kita sekarang sedang bertamasya dengan Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan baik-baik. Fitrah pertama, ibadah menyembah kepada Allah. Dari penyembahan itu lahir kebaikan-kebaikan. Tadi di Quran surah 30 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din. Hadapkan dirimu pada ketentuan ad-din. Apa itu ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina indallahil Islam. Islam yang dimaksud dengan din itu Islam. Jadi kalau Anda mau ibadah berarti masuknya lewat Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama paling kiri sebelah atas, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat yang menyamar turun ke bumi untuk mengajarkan pada kita, pertanyaan pertama, mal Islam? Apa itu esensi keislaman? Kata Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi dulu, kalau mau masuk Islam bersaksi dulu, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan cara menyembah Allah lewat tuntunan Muhammad Rasulullah SAW. Perhatikan, begitu saya masuk Islam mengucapkan kalimat itu, artinya saya siap hanya menyembah Allah melalui tuntunan Nabi SAW. Bagaimana cara menyembahnya? 2. Wa tuqimas shalah, salat. Ini cara menyembahnya. Wa tu'tiyaz zakah, zakat. Ini yang pokok. Wa tasuma Ramadan, puasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji. Ini yang pokok. Sekarang fokus baik-baik. Orang yang ibadahnya benar itu melahirkan akhlak. Ketika Anda masuk Islam, diminta oleh Allah untuk ibadah. Allah tidak butuh dengan sholat Anda. Anda ketika diminta sholat, Allah nggak butuh dengan sujud kita, nggak butuh dengan ruku kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Sebab ketika diminta sholat, Allah ingin menjaga kemuliaan diri kita. Apa gambarannya? Mari kita lihat buktinya. Ini indikator keberhasilan sholat kita. Kalau sholat Anda tidak melahirkan akhlak dengan ciri-ciri Quran seperti ini, maka ada yang harus diperbaiki dalam sholatnya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan ayatnya, kita hafal ini. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholat, sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu. Cara menerjemahkannya perhatikan, karena ada alif lamnya. Alif lam itu ma'rifah. Ma'rifah itu khusus, yang tidak umum, tidak bebas, gak boleh sembarangan. Kalau kalimat Qur'annya tidak menggunakan alif lam, inna sholat, berarti Anda bebas menunaikan sholat. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, terserah Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak pakai alif lam. Tapi perhatikan, hampir seluruh kalimat salat dalam Al-Quran yang menunjuk pada ibadah, praktek ritual, itu umumnya seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri sebelah atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah.
ayat 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis shalah tarafain nahar, pakai alif lam. Quran surah 17 ayat ke-78, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili, alif lam alif lam alif lam. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car banyak di luar, tapi car yang mana belum bisa dipilih. Kalau saya katakan the car, yang ini bukan yang lain. Jadi ketika Anda tunaikan salat, kata Quran, jangan asal salatnya, jangan sembarangan tunaikan, ikat dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana Nabi mengajarkan kita salat? Disitulah keluar sabda Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 651, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Ketika salat Anda melihat seperti Nabi, dipahami bagaimana takbirnya, bagaimana sampai dengan salamnya, apa hasilnya? Awas, fokus. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dikerjakan itu akan berdampak pada perilaku, mencegah dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang bersifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Ingat, cuma dua, nggak ada yang ketiga. Satu fahsya namanya, fahsya. Di sini, fahsya. Keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT dan semacamnya, itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang yang sholat kata-katanya kotor, mustahil. Ada orang yang sholat tangannya kotor, mustahil. Ejek dengan tangan, menulis status yang tidak menyenangkan, mencela orang lain, mustahil. Silahkan cek. Makanya ketika Allah menurunkan fungsi tubuh kita, itu semuanya yang baik-baik dilatih lewat sholat. Silahkan cek, mata melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Lisan dilarang berkata yang kotor, dilarang. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum, jangan saling cela. Dan ketika Anda sholat, Anda dilatih untuk bisa menundukkan lisan Anda. Silahkan cek, ada nggak dalam sholat yang mengucapkan kalimat kotor? Tidak ada. Dari mulai takbir, kata-katanya baik, berdoa baik, ruku baik, sujud baik. Seharusnya orang yang dilatih lisannya berkata yang baik, selesai sholat jadi baik. Itu poinnya. Bukankah kalau Anda ingin masuk pekerjaan, Anda ikut training, hasil training itu kan dipraktekkan dalam pekerjaan. Nah ini tiap hari 5 waktu Anda sholat, lisan berkata baik, sujud baik, duduk di antara dua sujud baik, ruku baik, bangun baik. Kenapa pasca sholat bisa mencela orang lain? Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti dia tuh. Sama. Cek teman-teman. Jadi coba dicek, kalau Anda tiap hari sholat, lisan Anda mudah mencela, tangan kita kotor, maaf, pandangan kita salah, kaki kita keliru, pasti ada yang keliru dalam sholatnya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Berdusta itu mungkar, mencuri itu mungkar, maaf, membunuh apalagi, korupsi itu mungkar. Sekarang perhatikan, betapa banyak orang terlihat sering sholat, tapi tidak bebas dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang salah dalam praktek sholatnya. Karena orang sholat pasti terhindar dari perbuatan buruk ini. Coba saya cek, saya tanyakan pada Anda. Waktu zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakatnya disebut apa? Jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Bukan Allahu a'lam, ada artinya ya. Baik. Jahiliyah singkatnya tidak punya nilai-nilai kebaikan. Mencela hampir setiap hari, membunuh itu kebiasaan, zina itu jadi santapan, semua dikumpulkan dalam kegiatan harian. Tapi perhatikan, begitu diturunkan Al-Quran, ditunjukkan melalui pendidikan Nabi, amalan pertama yang diturunkan oleh Allah diperintahkan sholat. Begitu sholat berubah teman-teman. Silahkan cek. Anda pernah dengar Umar bin Khattab? Luar biasa, keras pribadinya, tangannya kencang, dikenal di zaman jahiliyah pribadi yang sangat keras, sukanya menantang orang untuk berduel. Jadi tangannya kalau nggak mukul orang sehari gatal pak, nantang dia, kalau berani ketemu dengan saya di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, perhatikan, begitu masuk Islam, Allahu Akbar, hasuna islamu, bagus keislamannya, salatnya membuat beliau lebih lembut, lebih merasakan orang lain, kerasnya berubah jadi ketegasan, dan jadi khalifah. Dan ketika khalifah, bagaimana perhatiannya memperhatikan orang lain. Dulu nantangin orang, sekarang kekuatannya dipakai untuk melayani orang lain. Silakan cek. Dan hampir siang malam itu belusukan melihat rakyatnya.
Dan tidak pernah bawa wartawan, bawa kamera macam-macam, karena nggak ada. Karena nggak ada. Karena nggak ada. Umar luar biasa. Anda bisa kebayang nggak seorang ibu tidak punya bekal makanan, kemudian dia mulai mendapati anaknya menangis, makanan tidak ada, maka ibu itu menggoreng-goreng batu di atas pasir. Dia goreng-goreng begini, hanya untuk memberikan kesan pada anaknya, mama sedang membuat makanan. Tapi saat menggoreng, dia bersyair, syairnya mencela khalifah. Head speech, langsung dicela khalifahnya. Dasar khalifah adanya di kerajaan saja, senang-senang saja, rakyat kelaparan tidak dilihat. Dasar khalifah, sambil bikin gitu. Khalifahnya lewat Umar. Apakah marah? Tidak. Cek. Tidak. Tapi khalifah langsung termenung, Allah, saya akan dituntut di akhirat. Balik kemudian ke Baitul Mal, ajudan mengejar di belakang. Begitu sampai di Baitul Mal, diambillah sekarung gandum. Tidak dibantu oleh ajudannya. Begitu akan dibawakan, kata Umar, saya yang dihisab, bukan kamu. Dibawakan kemudian gandumnya, dipanggul di belakangnya, sampai ke tempatnya, dimasakkan oleh Umar. Begitu dimasakkan, Umar tidak pernah mengenalkan satu huruf bahwa dia khalifah. Yang paling hebat, saat Umar masak, si ibu itu masih mencela khalifah. Dasar khalifah yang masakin orang lain, dasar khalifah tidak pernah melihat rakyatnya. Dan Umar tidak mengatakan saya khalifah, tidak. Jalan, begitu selesai disuapi, pulang, selesailah peristiwa itu. Umar, bagaimana sholat, bagaimana Quran, bagaimana penunjuk Nabi bisa merubah perilaku yang sangat buruk jadi kemuliaan luar biasa.